Ada peraturan aneh di penjara ini. Semua narapidana dilarang memakai sepatu. Sementara para sipir, tanpa terkecuali, mengenakan sepatu tahan panas dan listrik yang tebal. Jika narapidana tidak patuh, para sipir akan mengaktifkan mode setrum di lantai. Hukuman yang tidak melukai tetapi menakutkan ini membuat penjara berpenghuni hampir 3.000 orang ini. Hanya butuh 35 sipir untuk mengelola. Sangat mengurangi beban gaji kekaisaran. Tempat ini disebut penjara, padahal merupakan pabrik kerja paksa yang kejam. Banyak orang tak bersalah ditangkap dan dijebloskan ke sini dengan tuduhan palsu. Dipaksa bekerja shift 12 jam yang mengerikan. Setiap bengkel memiliki seorang pengawas yang bertanggung jawab atas semua urusan. Kecuali saat ada pendatang baru, sipir akan datang ke bengkel. Sisa waktunya mereka tidak akan datang. Tapi mereka tidak pernah khawatir para tahanan akan kabur. Jika para tahanan melakukan itu, mereka hanya perlu mengaktifkan mode setrum lantai, dan dapat dengan mudah menaklukkan mereka. Untuk mendorong produksi, penjara melakukan evaluasi komprehensif setiap minggu untuk setiap bengkel. Selain bengkel peringkat pertama yang akan diberi penghargaan, bengkel lainnya akan menerima hukuman sengatan listrik. Karena itu, semua narapidana harus bekerja keras setiap saat. Tidak berani membuang waktu sedetik pun. Pengawas memperingatkan pria itu untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Berusaha mempelajari proses produksi bengkel dalam 1 jam. Setelah seharian bekerja, mereka akan kembali ke asrama untuk beristirahat. Asrama itu adalah kamar tunggal yang kurang dari 3 meter persegi. Seperti kapsul hibernasi. Semua kebutuhan hidup diletakkan di dinding. Makanan sehari-hari dikirim melalui pipa ini. Kalian bisa makan sepuasnya. Hanya saja rasanya sulit diungkapkan. Untuk makan makanan yang enak, kalian harus mendapat peringkat pertama dalam penilaian. Dan masa hukuman mereka akan ditampilkan di layar ini. Setiap hari mereka bisa melihatnya berkurang. Dengan begitu, para narapidana akan memiliki motivasi untuk hidup. Anehnya, bulan lalu penjara tiba-tiba melakukan peninjauan ulang hukuman. Masa hukuman semua orang tanpa terkecuali digandakan. Semua orang akhir-akhir ini membicarakan masalah ini. Mengapa mereka melakukan ini? Belum sempat mereka menemukan jawabannya. Mereka dihentikan paksa oleh kepala sipir. Jika ini sampai terdengar oleh penjaga penjara, akibatnya akan sangat buruk. Saat itu juga, pengeras suara di sel penjara berbunyi. Waktunya lampu dimatikan dan tidur. Dalam 30 detik para narapidana harus kembali ke tempat tidur mereka. Jika tidak, begitu lampu putih di lantai berubah menjadi merah, mereka akan langsung mati tersengat arus listrik yang kuat. Jadi meskipun tidak ada pintu sel, mereka tidak berani melarikan diri. Tak lama kemudian, hari baru pun dimulai. Saat lampu merah kembali putih, para narapidana bisa pergi bekerja di bengkel. Penjara ini memiliki 7 lantai, dan dibangun di atas laut. Ada banyak penjara seperti ini. Setiap lantai penjara menempatkan narapidana di ruang terpisah. Jadi jika mereka ingin berkomunikasi satu sama lain, mereka harus menggunakan bahasa isyarat. Sepertinya ada masalah besar di penjara baru-baru ini. Pria yang baru datang itu tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Ia hanya bisa terpaksa melakukan pekerjaan tanpa henti. Dengan terus belajar, ia pun perlahan-lahan terbiasa dengan alur produksi bengkel. Pengawas terus mendesak semua orang untuk mempercepat pekerjaan. Kali ini mereka punya peluang besar untuk menjadi yang pertama. Sekarang hanya tinggal 1 hari lagi sebelum penilaian. Namun di saat genting ini,